Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. Yu Yunxi memandang Tan Yun, yang tidak bergerak, dan buru-buru mendengar, "Tan Yun, apakah kamu benar-benar di penjara?" Tan Yun berkata, "Bagaimana saya bisa? Hanya karena mereka ingin berurusan dengan saya, itu adalah mimpi." Ketika Tan Yun dan kedua orangnya berbicara, si Menlai memutar tangan kanannya, pedang ajaib keluar dari udara tipis, menyapu langit rendah dengan jari kakinya, dan berdiri di depan Tan Yun. Fitur wajah si Menlai bengkok. Tangan kirinya menyentuh kepala botak seperti lampu terang. Tangan kanannya menunjuk ke Tan Yun dengan pedang dan berkata dengan senyum muram, "Kamu bodoh, tunggu aku. Aku akan menghancurkan kedua kakimu dulu, lalu mengirim seseorang untuk membunuhmu malam ini. Jika kamu bisa hidup untuk melihat matahari besok, aku si Menlai akan mengambil nama belakangmu." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata, "Bodoh, aku ingin menyelamatkan hidupmu hari ini. Aku tidak mengira kamu hanya ingin membunuhku. Itu benar, masuk akal bagiku untuk membunuhmu." Si Menlai mengendus dan berkata, "Oke, aku akan menunggumu untuk membunuh." Wah! Si Menlai mengayunkan pedangnya dan memotong kaki Tan Yun dengan raungan. Pada saat ini, para penonton memutuskan bahwa Tan Yun akan segera kehilangan kakinya, tetapi adegan selanjutnya mengejutkan semua orang. "Keluar!" Tapi dalam suara seperti guntur, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba berbalik ke samping seperti kilat untuk menghindari pedang si Menlai, mengayunkan lengan kanannya. Dan memukul si Menlai, bang! Sebelum si Menlai dapat bereaksi, seluruh kepalanya terbuka, jiwa dan janinnya hancur, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh di kaki si Mencong. Diam mati. Kecuali Yu Yunxi tahu bahwa Tan Yun adalah orang yang menentukan, tidak ada orang yang hadir berpikir bahwa Tan Yun akan membunuh si Menlai tanpa ragu-ragu. Dan dia dengan tegas membunuh si Menlai di depan si Mencong. Ledakan. Melihat tubuh putranya, kepala si Mencong berdengung. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak memenjarakan Tan Yun barusan. Terlebih lagi, Tan Yun berani membunuh putranya di depan wajahnya sendiri. Setelah keheningan singkat, si Mencong menjadi tenang. Tubuhnya gemetar dan air matanya keluar. Tidak. Si Mencong berlutut di tanah, memegangi tubuh si Menlai sambil menangis. Wosh! Wosh! Bayangan itu berkedip, dan 8 diaken dari ranah Kaisar Raja Leluhur mengelilingi Tan Yun dan Yu Yunxi di tengah. Salah satu diaken memelototi Tan Yun dan meraung, "Kamu sangat berani sehingga kamu berani membunuh orang di depan umum, mengabaikan aturan 4 kota dan kota. Hari ini, diaken membunuhmu." Ketika diaken hendak melakukannya, si Mencong berteriak, "Jangan lakukan itu, saya sendiri yang akan membunuhnya. Awasi dia." Kedelapan diaken berkata serempak, "Bawahan, patuh." Si Mencong memegang tubuh si Menlai, melihat sekeliling ke arah penonton dan mengutuk, "Keluar dari sini." Para penonton ketakutan, dan dalam sekejap mata, jalan-jalan di kedua sisi Tan Yun menjadi hampa. Mereka yang berani marah tapi tidak berani berbicara diawasi dari kejauhan. Kebanyakan orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Mereka tahu bahwa si Menlai telah melakukan banyak kejahatan dan seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Sekarang dia sudah mati, akan ada banyak kedamaian di Jalan Anping di kota timur. Pada saat yang sama, kebanyakan orang memandang Tan Yun yang dikelilingi oleh 8 diaken, dan hati mereka terpaku. Dalam pandangan mereka, Tan Yun sudah mati. "Nak, anakku." Si Mencong memegang tubuh si Menlai dan menangis. Hidung dan air matanya bercampur di mulutnya. Ini semua salah menjadi seorang ayah. Ini semua salah menjadi seorang ayah yang tidak melindungimu dengan baik. Tan Yun yang dikelilingin, dia berkata dengan ringan, "Tentu saja itu salahmu. Bukannya kamu tidak melindunginya, tapi kamu tidak membiarkan dia tahu apa itu pendidikan. Putramu melakukan segala macam kejahatan. Dia pantas mati. Kamu baru saja membesarkannya, tetapi kamu tidak mengajarinya bagaimana menjadi seorang pria.
Ini juga merupakan bencana untuk menjaga orang yang tidak berpendidikan. Ketika aku bertemu denganku hari ini, aku akan menyingkirkannya. Haha, suasana hati saya sedang baik. Si Mencong sangat marah hingga dia gemetar. Dia menahan kesedihan dan amarah dan dengan lembut meletakkan tubuh si Menlai di tanah. Nak, sebagai seorang ayah, aku akan membalaskan dendammu. Si Mencong bangkit dengan gemetar dan memelototi Tan Yun. Kamu bajingan, aku ingin kamu mati hari ini. Beraninya kau, Yunsi berkata dengan dingin. Si Moncong berteriak dengan marah, lihat jika aku berani, aku akan membunuh kalian pesina yang membunuh anakku. Begitu ucapan ini keluar, Yu Yunsi benar-benar marah, Xiao Zhang, bunuh dia dan bunuh semuanya. Oke, wajah Tan Yun muram, aku hanya ingin. Bajingan bodoh, kembalikan nyawa anakku. Tubuh si Mencong bersinar dengan emas, dan mengeluarkan kekuatan leluhur emas. Dia bangkit di udara dan meraih Tan Yun dengan tangan kanannya di udara. Berdengung. Ketika kehampaan retak, cakar naga yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur emas ditutupi oleh Tan Yun. Konyol ingin membunuh Lao Su. Dengan cibiran di wajahnya, Tan Yun naik ke langit di depan mata orang-orang yang terkejut. Tubuhnya meledak menjadi cakar naga dan meninju dada si Mencong. Dengan kecepatan tantangan lompatan Tan Yun, bahkan 3 kekuatan Kaisar Suci leluhur tidak dapat mengelak tanpa melakukan langkah Dewa Hongmeng, apalagi si Mencong. Kecepatan Tan Yun sangat cepat sehingga si Mencong tidak bisa bereaksi, jadi dia dipukul di dada dengan pukulan. Bang, klik. Suara pahat yang tumpul ditelan oleh suara patah tulang yang jelas. Dada si Mencong roboh, beberapa tulang rusuk patah, dan mulutnya menyemburkan darah. Itu seperti layang-layang yang patah, yang jatuh dengan keras ke tanah. Wow! Setelah si Moncong jatuh ke tanah, seteguk darah keluar lagi dari mulutnya, dan darah merah keluar dari dadanya. Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya, jika tidak si Mencong akan mati tanpa tubuh utuh. Si Mencong berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya. Matanya merah dan menatap Tan Yun. Dia meraung lemah, naik bersamaku dan bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Itu kepala Diaken. 8 Diaken, di tingkat kesempurnaan agung Kaisar Raja Leluhur mengorbankan pedang dewa, bangkit di bawah sinar bulan yang kabur, melepaskan bilah pedang, dan membunuh Tan Yun dengan kehampaan yang pecah. Pada saat ini, salah satu dari 8 pengawal rumah Marsekal Agung di Dongzhen dengan cepat melewati jalan Anping di Dongzhen dan pergi menuju rumah Marsekal Agung di Dongzhen. Jelas bahwa mereka sedang mencari seseorang. Langkah Dewa Hongmeng. Karena kamu ingin membunuhku, kalian semua mati. Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk menghindari pedang yang dipotong oleh seorang Diaken di udara. Tangan kanannya memutar cakarnya dan menggenggam pergelangan tangan kanan Diakon. Aduh, tanganku. Klik. Tan Yun mencubit dan mematahkan pergelangan tangan Diaken setelah meraih pedang dengan tangan kanannya. Dia melintas melewati Diaken, dan kemudian menunjukkan langkah Dewa Hongmeng lagi, bolak-balik di antara pedang di udara. Hus, wus. Pada saat ini, karena Tan Yun terlalu cepat, sepertinya 7 Tan Yun muncul di depan 7 Diaken pada saat bersamaan. Pada saat berikutnya, 7 sisa bayangan Tan Yun dengan cepat tumpang tindih dan berubah menjadi tubuh asli Tan Yun. Adegan yang membuat takut orang-orang yang menonton terjadi. Dalam perhatian publik, 8 Diaken dari lingkaran besar Kaisar Leluhur menunjukkan bekas garis darah di leher mereka. Garis darah melebar dengan cepat dan darah keluar. Kemudian 8 kepala jatuh ke leher mereka dan 8 tubuh tanpa kepala jatuh ke langit malam. Pergi. Tanpa menunggu jiwa leluhur dan janin dari 8 kepala terbang keluar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, menarik busur dari udara kosong dengan pedang sihirnya, dan menembus 8 kepala dengan darah. Semua 8 jiwa dan janin hancur. Berdengung. Segera, pedang ilahi jatuh secara vertikal dari langit, dan cahaya darah tiba-tiba muncul, menusuk kaki kanan si Mencong dan dimasukkan ke dalam tanah. Melihat Tan Yun dengan cepat membunuh 8 bawahannya, si Mencong sangat ketakutan hingga dia melupakan rasa sakit. Suara mendesing. Tan Yun melintas dalam kehampaan dan muncul di depan si Mencong. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Mengapa kamu takut? Apakah kamu tidak akan membunuhku?" Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak wajah si Mencong. Dia masih terlihat acuh tak acuh. "Putramu dulu salah,
dan suara itu membuatku tidak bisa hidup untuk melihat matahari besok. Aku tidak melanggar hukum untuk membunuhnya. Tapi sayangnya, jika kamu ingin membunuhku, kamu melanggar hukum. Yang lebih disayangkan adalah kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku, dan masuk akal bagiku untuk membunuhmu. Mata si Mencong ketakutan dan suaranya lemah. Kamu berbicara omong kosong. Kamu memfitnah anakku dan mengatakan bahwa anakku berkata untuk membunuhmu. Tan Yun tersenyum dan tidak berbicara, tetapi menginjak kaki kanan si Mencong. Kamu tidak bisa membunuhku, atau kamu akan menyesalinya. Si Mencong berteriak sekuat tenaga. Aku kepala diaken di rumah Grand Marshal di kota timur. Selama kamu membiarkanku pergi, aku bisa melupakan masa lalu. Jika kamu membunuhku, kamu dan istrimu akan mati. Mata Tan Yun menjadi semakin dingin. Ini adalah ibu kota kekaisaran dari dinasti leluhur Sisu. Jangan katakan kamu melanggar hukum. Bahkan jika kamu melanggar hukum, kamu juga melakukan kejahatan yang sama dengan orang biasa. Kamu pikir kamu ini siapa? Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menginjakkan kepala si Mencong. Tiba-tiba, sebuah suara tua dengan niat membunuh membelah langit malam. Kemudian, kekuatan leluhur bumi yang tebal dan berwarna coklat berlari melintasi langit malam dan datang ke dada Tan Yun dengan bau yang tidak enak. Tan Yun terkejut dengan kecepatannya. Ketika dia tidak bisa mengelak, Tan Yun menawarkan baju besi Zantian yang diberikan oleh Fang Zixi. Bang! Setelah kekuatan leluhur mengenai dada Tan Yun terlempar ke udara, terpental ke tanah, dipukul beberapa kali, dan jatuh ke tanah. Uff! Tan Yun mengeluarkan seteguk darah. Meski dia dilindungi oleh armor, organ dalamnya masih mengalami trauma. Untungnya, itu tidak masalah. Xiao Zhang, hati Yu Yunxi terbakar. Dia terbang di depan Tan Yun dan berkata dengan mata khawatir, "Ada apa denganmu?" "Tidak apa-apa, jangan khawatir." Tan Yun batuk seteguk darah dan berdiri dengan bantuan Yu Yunxi. Dingin. Saat ini, Tan Yun terlihat dingin dan mengerikan. Saya khawatir akan lebih atau kurang berbahaya jika saya tidak memiliki baju besi Zantian. Suara mendesing. Pada saat ini, dua berkas cahaya jatuh dari langit dan berubah menjadi seorang lelaki tua dan seorang lelaki muda di depan si Mencong. Pria tua itu berusia sekitar 90 tahun dengan rambut putih. Dia tidak lain adalah Qili, pengurus rumah tangga tua dari rumah Grand Marshal di Dongzhen. Dia juga ayah baptis si Mencong. Pria di samping lelaki tua itu berusia sekitar 28 tahun, mengenakan jubah perak, dengan pembawaan yang luar biasa. Terutama penampilannya, dia sangat tampan. Pemuda itu bukan orang lain. Itu adalah Qikong, jangan khawatir, ayah baptis akan memutuskan untukmu, yang terkenal di dinasti leluhur Sisu. Kata Qili dan melirik tubuh tanpa kepala si Menlai di tanah. Terus terang, dia menghargai putranya, tetapi dia tidak menyukai cucunya dari lubuk hatinya. Namun meski begitu, si Menlai telah memanggilnya kakek, dan balas dendam ini harus dibalas. Setelah Qili menjawab si Mencong, dia membungkuk ke Qikong dan berkata, "Tuan muda, Anda dapat menyerahkan masalah ini kepada budak tua. Anda tidak perlu melakukannya." "Ya," Qikong mengangguk. Sepertinya dia menyimpan kata-kata seperti emas. Pada saat ini, para wanita di kerumunan memandang Qikong dan berteriak. "Wow, akhirnya saya melihat Tuan muda Qi. Dia sangat tampan." "Ya, wow, sangat tampan. Jika aku bisa menikah dengan Tuan Qi, aku akan mati bahagia." "Yah, jangan bermimpi. Hanya putri ketujuh yang pantas mendapatkan pria seperti Tuan Qi." Jangan bicara omong kosong. Kudengar putri ketiga itu selalu menyukai Tuan muda Qi. Jika putri ketiga itu tahu kau berkata begitu, apakah kau masih punya cara untuk hidup? Petik 2. Suara orang-orang masih melekat di telinganya. Qili membuat teriakan yang dalam, yang berdering di langit. Semua orang pergi ke orang tua itu. Mereka yang menyaksikan kegembiraan tidak menyalahkan orang tua itu atas kekejamannya. Mendengar pidato tersebut, orang-orang menjauh, termasuk para pembunuh paviliun Dewa Wanbao yang ingin membunuh Tan Yun. Saat ini, pembunuh dari paviliun Wanbao percaya bahwa Tan Yun sama sekali tidak mungkin untuk bertahan hidup. Bas! Qili melambaikan tangan kanannya dan mengatur tirai tipis besar untuk menghalangi pandangan semua orang. "Xiao Zhang, bagus, kamu sombong."
Qili menatap Tan Yun, matanya yang keruh penuh dengan permusuhan. Siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh 8 diaken keluargaku, membunuh cucuku dan melukai putra angkatku dengan serius? Bah, Tan Yun memuntahkan seteguk darah dan mencibir, orang tua, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Dengarkan sendiri. Segera, Tan Yun memadat gambar memori. Kata-kata si Menlai tentang membunuh Tan Yun diperkenalkan ke Qili. Tan Yun berkata dengan dingin, dengarkan dengan jelas. Cucumu yang ingin membunuhku. Apa hukum bagiku untuk membunuhnya? Putra angkatmu dan 8 anjing ingin membunuhku. Aku membunuh 8 anjing. Sekarang masuk akal untuk membunuh si Mencong. Mengapa kamu menghentikanku? Qili mendengar Tan Yun memarahi orang tuanya. Dia marah dan berkata, sialan, nak, kamu jelas-jelas memfitnah cucuku. Sekarang aku akan membunuhmu. Ketika Qili segera mulai menyerang Tan Yun, Yu Yunsi membalikkan tangan kanannya, dan sebuah tanda yang diukir dengan Putri Ketujuh Kaisar, tiba-tiba muncul di jari gioknya yang ramping. Beraninya kamu berlutut untuk sang putri. Begitu suara itu jatuh, Yu Yunsi memecahkan teknik mengubah penampilan dan mengembalikan penampilan yang aslinya. Tapi sekarang dia terlihat sangat dingin. Tuan Putri, Putri Ketujuh. Qili menatap Yu Yunsi. Tubuh tuannya gemetar ketakutan, dan dahinya dipenuhi butir-butir keringat. Celepuk. Qili berlutut di depan Yu Yunsi dengan tatapan ketakutan dan bersujud. Penjahat itu bersujud kepada Putri Ketujuh. Saya tidak tahu Anda Putri Ketujuh. Saya telah menyinggung Anda. Maafkan saya. Yunsi, bagaimana kabarmu? Qikong memandang Yunsi dan menyatakan kekagumannya. Kenapa? Tidak bisakah itu aku? Yu Yunsi berkata dengan dingin, jika sang putri tidak menunjukkan wajah aslinya, apakah Anda akan membiarkan pengurus rumah tangga tua itu membunuh saya dan pengawal pribadi saya? Yunsi, apakah kamu tidak tahu orang seperti apa aku ini? Bagaimana aku bisa membiarkan bawahanku melakukan itu? Kata Qikong, menoleh untuk memelototi Qili dan memarahi, lihat anak angkatmu. Kamu berani membunuh Putri Ketujuh. Apa yang kamu lakukan? Setelah teguran, Qikong berkata, jangan biarkan si Mencong menghilangkan perbuatan baikku dan membunuhku. Tuan muda, ini. Saat Qili sedang berbicara, Yu Yunsi menunjuk si Mencong dan berkata dengan dingin, pria ini baru saja mengatakan bahwa Putri Ketujuh dan Xiao Zhang adalah pesina dan pesinah. Tanpa menunggu kata-kata Yu Yunsi, Qikong tiba-tiba melirik si Mencong, bajingan, apakah kamu ingin membunuh Grand Marshal di Dongsen? Berdengung. Qikong tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan kekuatan ilahi menelan si Mencong. Jiwa, janin, dan tulangnya semuanya hancur.